Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik bagi saya dan saudara, amin. Kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya kita sama-sama rindu belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan, langsung saja kita buka ayat kita terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya ulangi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah semua ada masanya. Semua ada masanya. Firman Tuhan dalam perikop ini menjelaskan bahwa segala sesuatu ada masanya. Bahkan di perikop ketiga ini adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan judul firman Tuhan adalah semua ada masanya. Lantas apa itu arti masa? Masa adalah suatu kurun waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Masa tidak lepas dari yang namanya waktu. Dari awal hingga akhirnya. Dan di dalam suatu masa terdapat seluruh rangkaian kita saat kita berproses melakukan suatu kegiatan, suatu keadaan yang berlangsung dalam kehidupan kita. Di dalam perikop ini, di dalam pasal 3 ini, ayat 1 sampai 8 menjelaskan bagaimana ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam dan lain-lainnya sampai ayat yang ke-8. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Sama halnya dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita hidup dalam suatu masa atau waktu. Kita hidup tidak lepas yang namanya di dalam suatu waktu yang terus menerus berjalan, yang terus menerus berputar. Kalau kita melihat siklus kita sebagai manusia, kita lahir, lalu menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, bekerja, menjadi orang tua, lansia, dan akhirnya meninggal. Sama seperti masa, awal dan akhir, dari lahir akan akhirnya adalah meninggal. Nah, pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Dan Salomo adalah seorang yang penuh hikmat, seorang yang sangat-sangat bijaksana. Dan Salomo menulis pengkhotbah ini karena ia telah mengalami semuanya. Bagaimana cara pandang hidup orang percaya, bagaimana cara hidup orang percaya di dalam suatu masa atau waktu yang menurut firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara pandang hidup orang percaya di dalam suatu masa atau waktu. Yang pertama adalah Allah berotoritas penuh dalam hidup kita. Pertama adalah Allah berotoritas penuh dalam hidup kita. Kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah berotoritas penuh dalam hidup kita. Maksudnya apa? Dalam ayat ini menjelaskan bagaimana Allah adalah sumber pengharapan. Kata otoritas adalah suatu hal yang memiliki kuasa penuh. Allah yang memiliki kuasa penuh berotoritas dalam hidup saya dan saudara. Allah berkuasa atas ruang dan waktu. Allah yang berotoritas, berkuasa, bahkan tidak hanya berotoritas, namun Allah merancang masa depan kita, merancang hidup kita, yang pada akhirnya segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati kita sebagai orang percaya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Rancangan Allah adalah rancangan yang sempurna. Rancangan yang penuh sukacita, penuh indah. Maka dari itu tidak ada manusia yang dapat menyelami pekerjaan Allah. Karena rancangan Allah adalah rancangan yang tidak pernah gagal dalam hidup saya dan saudara. Dan selalu indah pada waktunya.
Allah berotoritas penuh pada hidup saya dan saudara. Di mana letak pengharapanmu di dalam Tuhan, maka masa depanmu terjamin di dalam hidup kita, di dalam hidup kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Karena Allah yang berotoritas penuh. Pengkhotbah menjelaskan bagaimana semua ada masanya, ada waktunya Tuhan memberikan semua indah pada waktunya. Puji Tuhan, Allah berotoritas penuh dalam hidup kita. Kedua adalah stop mengeluh, lakukan yang terbaik. Kedua adalah stop mengeluh, lakukan yang terbaik. Kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 12 sampai 13. Aku tahu bahwa mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Dengan kita tahu bahwa Allah berotoritas penuh dalam hidup kita. Kita tahu rancangan hidup kita di dalam Tuhan. Segala sesuatu dibuat Tuhan indah. Maka apapun yang saya dan saudara lakukan ketika kita masih hidup ini, kita stop mengeluh karena rancangan Tuhan benar-benar indah. Dan lakukan yang terbaik. Alkitab mengatakan pergunakanlah waktu dengan baik. Segala sesuatu akan ada masanya. Di mana apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Apa yang engkau lakukan sekarang itu yang engkau akan terima pada akhirnya. Lakukan dengan baik. Ada waktunya kita mengalami pergumulan, mengalami suatu cobaan, kesedihan. Namun ada waktunya juga kita akan bangkit dari semua itu. Kita akan mengalami suatu yang namanya sukacita. Karena rancangan Allah, karena otoritas Allah ada di dalam hidup saya dan saudara. Stop mengeluh, lakukan yang terbaik. Karena Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah takut akan Allah. Takut akan Allah. Terdapat di Pengkhotbah 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Masa adalah awal dan akhir. Hidup manusia dari lahir hingga akhirnya meninggal. Beroleh hidup yang kekal. Semua perjalanan hidup kita yang kita sudah memaksimalkan, kita perlu barengi dengan pengenalan akan Tuhan. Karena kekekalan itu hanya terdapat dalam Tuhan. Keselamatan itu terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari Salomo. Salomo yang penuh hikmat raja, yang sangat kaya, namun pada akhir hidupnya ia jatuh dalam dosa. Takut akan Allah itu penting, saudara sekalian. Takut akan Allah itu penting. Di Pengkhotbah pasal 1, segala sesuatu sia-sia. Mengapa? Karena semua diakhiri dengan takut akan Tuhan. Hidup kita akhirnya adalah antara surga atau neraka. Pasti saya percaya saya dan saudara memiliki surga. Maka dari itu kita perlu takut akan Allah, perlu dibarengi dengan pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, pribadi Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.